pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik. Bersyukur kita berjumpa lagi di ibadat online kita pagi hari ini. Dan untuk membuka ibadat online kita, mari kita mengangkat satu pujian. Hello Hola. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Sekali lagi, hello, hello, hola, hola. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola. Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami diizinkan Tuhan untuk beribadah hari ini. Karena itu Tuhan, mari Tuhan memberkati kami semua, baik guru-guru bahkan adik-adik yang mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini, memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Ferdin mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hanya satu jalan ke surga dan akan dilanjutkan dengan Allahku besar. Hanya satu jalan ke surga, dan itu hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. sekali lagi ya. Hanya satu jalan ke surga melalui Yesus yang sudah datang, mati, dan bangkit untuk kita semua. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. 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 Allahku besar, kuat dan perkasa.
perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. sekali lagi Allahku besar, kuat dan perkasa, lebih bersemangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. apa miliknya? Gunung miliknya, Apa lagi? sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan sebelum kita menaikkan doa, Kak Ferry mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan pujian "Mampirlah dengar doaku". Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, begitu baik dalam kehidupan kami. Kami diizinkan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan bersyafaat, mendoakan pergumulan-pergumulan kami. Tapi kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik yang sekarang adalah mengikuti ujian. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, berikan kemudian yang baik, berikan hikmat daripada Tuhan sendiri, dan ajarlah mereka ya Tuhan supaya mereka rajin belajar dan untuk mengingat semua pelajaran yang mereka pernah belajar dan bisa mengikuti ujian dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa
untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang telah mengasihi kami, mencintai kami sebagai anak-anak. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami, berikan kekuatan kepada mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Dan doa ini harapan kami, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Alvan. Dan di sini Kak Alvan akan cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang namanya Zakaria. Adik-adik sudah pernah dengar belum cerita tentang Zakaria? Zakaria itu siapa sih? Mungkin adik-adik sudah pernah dengar tentang Zakaria dari mama atau dari kakak atau di sekolah minggu. Sudah pernah dengar cerita tentang Zakaria? Zakaria ini siapa sih? Ya adik-adik, di sini Kak Alvan akan cerita tentang Zakaria. Zakaria ini adalah tokoh yang penting sehingga itu dicatat di dalam Alkitab adik-adik. Nanti kalau adik-adik baca Alkitab di dalam Injil Lukas, adik-adik bisa lihat cerita tentang Zakaria. Namanya dituliskan di sana. Nah, Zakaria ini siapa sih? Siapa sih sehingga Alkitab itu harus catat tentang namanya Zakaria? Adik-adik, Zakaria ini adalah seorang imam pada waktu itu. Imam itu adalah orang yang melayani Tuhan pada waktu itu. Jadi dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Dan dia melayani Tuhan dengan setia. Dia melayani Tuhan dengan tekun. Dia mendedikasikan, membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan adik-adik. Dia juga menjaga supaya hidupnya kudus, supaya hidupnya suci, supaya hidupnya baik. Dia tidak biasa fitnah orang, tidak. Dia tidak biasa bohongin orang, tidak. Dia tidak biasa jahatin orang, tidak. Dia menjaga kekudusannya di hadapan Allah. Dia menjaga perbuatannya agar supaya dia bisa berkenan di hadapan Allah adik-adik. Zakaria tidak nakal, Zakaria tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain sedih.
Seperti apa misalnya? Hal-hal yang membuat orang lain sedih, hal-hal yang membuat orang tua sedih, hal-hal yang membuat teman-teman sedih. Zakaria tidak melakukan itu. Dia menjaga kesuciannya, dia menjaga perbuatannya agar supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan, adik-adik. Dan di dalam Alkitab, Alkitab mencatat Zakaria sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang perilakunya itu baik di hadapan Tuhan. Nah, itu dia adik-adik, Zakaria. Dan Zakaria ini adalah seorang yang melayani Tuhan sejak masa mudanya. Dia sudah melayani Tuhan, setia, tekun mengikuti Tuhan dari masa muda. Umur bertambah, dia tetap setia melayani Tuhan. Bagi dia Tuhan itu nomor satu, tidak ada yang lain. Dia melayani Tuhan lama-lama sampai akhirnya dia sudah tua, adik-adik. Mungkin rambutnya sudah mulai putih, mungkin sudah banyak keriput, mungkin kakinya sudah tidak terlalu kuat. Dia sudah mulai tua, adik-adik, dan dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Ayo, siapa di antara adik-adik yang mau seperti Zakaria juga? Sampai masa tua, sampai putih rambut, tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia ikut Tuhan. Meskipun mungkin kawan-kawan meninggalkan Tuhan, meskipun mungkin kawan mengajak, ayolah lakukan ini. Tetapi tetap berkata, tidak, saya tetap mengikuti Tuhan. Ayo, siapa di antara adik-adik yang mau menjadi seperti Zakaria ini? Sampai putih rambutnya tetap setia mengikuti Tuhan. Ada tidak di antara adik-adik yang seperti Zakaria ini? Atau mau menjadi seperti Zakaria ini? Melayani Tuhan sampai tua. Tetapi adik-adik, ada satu masalah pada Zakaria ini, adik-adik. Meskipun dia sudah tua, tetapi dia tidak memiliki anak. Ya, dia sama sekali tidak memiliki anak. Dia dengan istrinya Elizabeth itu mandul sehingga tidak punya anak. Dan bagi orang Israel, bagi mereka pada waktu itu, tidak punya anak itu bagi mereka itu aib bagi mereka. Kalau tidak punya anak itu artinya mungkin mereka ada buat salah sesuatu sehingga Tuhan kutuk mereka sehingga mereka tidak punya anak. Bagi mereka tidak punya anak pada waktu itu artinya mungkin Tuhan marah kepada mereka sehingga Tuhan tidak kasih mereka anak. Padahal anak itu bagi mereka pada waktu itu sesuatu yang mereka nantikan sekali, sesuatu yang mereka tunggu sekali, sesuatu yang mereka ingin sekali punya anak. Dan mereka lama menanti, lama menunggu punya anak, lama berdoa, tetapi ternyata Tuhan tidak jawab-jawab juga. Sehingga sampai dari mereka masa muda berdoa minta punya anak, sampai mereka sudah tua, ternyata Tuhan tidak kasih juga. Dan mungkin ketika Zakaria sudah tua, dia sudah pikir, ya sudahlah, kalau Tuhan tidak mau kasih, ya sudahlah, saya terima saja. Tetapi kemudian terjadi suatu hal yang luar biasa, adik-adik. Terjadi suatu hal yang tidak biasa, adik-adik. Nah, satu waktu ketika Zakaria ini sedang melakukan tugas tanggung jawab di Bait Allah. Bait Allah itu tempat Allah diam ada di sana. Suatu waktu ketika Zakaria sedang melakukan tugas di Bait Allah, ketika dia sedang membakar ukupan, adik-adik, tiba-tiba ada malaikat di ujung sana. Dia kaget, bang, malaikat. Apa itu? Kemudian malaikat melihat dia dengan tatap. Dan Zakaria ini takut setengah mati. Wih, kenapa ini ada malaikat di sini? Kemudian malaikat itu berkata, Zakaria, doamu sudah didengar di hadapan Allah. Dan istrimu itu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak. Wih, Zakaria bilang, tapi kan istri saya kan sudah tua. Bagaimana mungkin istri saya masih bisa punya anak? Kan istri saya sudah tua, seperti itu bagaimana mungkin? Kemudian malaikat itu bilang, karena engkau meragukan perkataan Allah ini, maka engkau akan bisu sampai kepada hari kelahiran anakmu. Dan benar, setelah itu Zakaria tidak bisa omong apa-apa lagi. Dia tidak bisa bicara apa-apa lagi. Tetapi adik-adik, singkat waktu, anaknya pun kemudian benaran lahir. Istrinya yang sudah tua, sudah mandul, itu mungkin sudah keriput, jalannya mungkin sudah tidak kuat, ternyata benaran bisa punya anak dan benaran bisa melahirkan adik-adik. Doa mereka selama ini, selama puluhan tahun, ternyata Tuhan jawab. Meskipun mungkin mereka sudah tidak berharap lagi, meskipun mungkin mereka sudah melupakan doa itu, meskipun mungkin mereka sudah
melupakan doa itu karena mereka pikir, aduh sudahlah, kayaknya sudah tidak mungkin, kayaknya sudah mustahil lah ya, kayaknya sudah cukup lah, sudah. Tetapi ternyata Tuhan masih ingat doa mereka, adik-adik. Meskipun mereka sudah lupakan doa mereka, Tuhan tidak melupakan doa mereka. Tuhan ingat terus doa mereka. Ini indah sekali adik-adik, ini indah sekali. Nanti adik-adik akan tumbuh dewasa, tumbuh besar dan menjadi orang dewasa, dan dalam perjalanan itu mungkin adik-adik akan berdoa, Tuhan, beta kepingin ini, beta kepingin ini, beta kepingin ini, dan mungkin adik-adik akan merasakan bahwa Tuhan tidak jawab, atau Tuhan kelihatannya membiarkan begitu saja. Kelihatannya kok doa saya tidak ada jawaban dari Tuhan. Kelihatannya ketika saya berdoa tidak terjadi apa-apa, dan adik-adik mungkin sudah berpikir, ya sudahlah, saya lupakan doa itu. Tetapi adik-adik, meskipun kita melupakan doa-doa kita, meskipun mungkin kita tidak meminta lagi, meskipun mungkin kita tidak berharap, tetapi Tuhan masih ingat doa kita adik-adik. Tuhan masih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan adik-adik. Dan apabila doa kita itu sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab itu pada waktunya nanti. Tuhan pelihara, Tuhan ingat doa-doa yang sudah pernah kita naikkan ke hadapannya adik-adik. Tetapi awas, ini juga menjadi suatu peringatan bagi kita adik-adik, bahwa kalau Tuhan ingat doa-doa kita, maka kita tidak boleh doa sembarang adik-adik. Kita tidak boleh doa, Tuhan semoga dia celaka, tidak bisa begitu adik. Karena Tuhan ingat-ingat terus doa kita. Kita tidak bisa doa, Tuhan tolong Tuhan, saya mau dapat nilai tinggi tapi saya malas belajar. Tidak, Tuhan tidak akan jawab doa seperti itu adik-adik. Malahan mungkin Tuhan akan tegur kita kembali adik-adik. Oke? Jadi ketika berdoa adik-adik, berdoalah dengan baik, berdoalah dengan benar, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingat doa kita adik-adik. Tuhan tahu, Tuhan simpan doa kita adik-adik. Dan apabila doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pada saatnya nanti Tuhan akan jawab itu. Zakaria puluhan tahun berdoa, Tuhan tolong kasih saya anak. Ketika sudah tua, baru akhirnya Tuhan jawab adik-adik dengan memberikan seorang anak bagi dia. Zakaria bersuka cita, bergembira. Yes, terima kasih Tuhan. Zakaria memuji Tuhan, Zakaria memuji Allah adik-adik. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar kepada mereka. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa kepada mereka. Dan mereka bersuka cita, mereka bergembira, mereka berterima kasih kepada Tuhan adik-adik. Ini indah sekali adik-adik. Ketika mereka sudah lama berdoa dan akhirnya Tuhan jawab, di sana ada pujian, ada ucapan syukur, ada terima kasih kepada Tuhan. Maka adik-adik, kalau Tuhan belum jawab doa kita, kalau Tuhan kelihatannya ketika kita doa tidak terjadi apa-apa, terus berdoa adik-adik, bersabar, menunggu jawaban daripada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah merasa, aduh, kayaknya beta doa atau tidak doa sama saja. Jangan pernah merasa begitu. Tetaplah berharap, tetaplah meminta daripada Tuhan, meskipun mungkin kita belum lihat hasilnya sekarang, tapi mungkin di masa depan, mungkin nanti Tuhan akan jawab itu adik-adik. Seperti Zakaria. Dan kemudian ketika anak mereka lahir, mereka menamakan dia Yohanes. Dan Yohanes ini akan kemudian pergi ke padang gurun dan dia akan berkhotbah, bertobatlah kalian, bertobatlah kalian. Dia akan membuat banyak orang bertobat kepada Tuhan. Dia akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Melalui doa Zakaria ini adik-adik, Allah lalu memberikan kepada mereka anak yang luar biasa, anak yang akan besar nantinya, anak yang akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Dan khususnya adik-adik, anak mereka itu yang namanya Yohanes, dia akan mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes ini harus ada untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Anak daripada Zakaria ini akan menjadi orang yang luar biasa besar karena dia persiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Maka di sini kita bisa melihat satu hal yang luar biasa adik-adik, bahwa
Meskipun doa mereka sudah dikabulkan oleh Tuhan, meskipun Tuhan sudah jawab doa mereka, mereka bersyukur, Tuhan terima kasih punya anak. Tetapi semua itu bukan tentang mereka, semua itu bukan tentang terkabulnya doa mereka. Semuanya itu tentang bagaimana Allah yang di dalam kemahakuasaannya, di dalam hikmatnya, di dalam bijaksananya, memang sudah mengatur bahwa akan ada anak yang lahir namanya Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi datangnya Kristus, adik-adik. Allah di dalam rencananya yang besar, rencananya yang agung, sudah menentukan bahwa memang akan ada orang namanya Yohanes yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga pada akhirnya adik-adik, cerita Zakaria dan cerita Elisabeth yang barusan kita dengar itu, meskipun mereka orang yang hebat yang kita bisa teladani, pada akhirnya mereka ini menunjuk kepada Yesus yang akan datang, adik-adik. Mereka itu seperti sebuah persiapan bagi Yesus yang akan datang, yang akan kita rayakan nanti pada saat Natal nanti. Pada saat Natal kita merayakan Yesus yang datang dalam rupa bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada bayi yang lemah dan tidak berdaya itu, adik-adik, terletak pengharapan seluruh dunia. Tuhan memberkati kita, adik-adik. Oke adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita yang telah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu lalu. Adik-adik sudah menghafalnya? Oke, kalau adik-adik sudah menghafalnya, mari bersama-sama dengan Kak Ferdi untuk menghafal ayat hafalan kita. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita ulang lagi satu kali ya adik-adik. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya. Dan bagi adik-adik yang belum menghafal, Kak Ferdi mengajak adik-adik untuk terus menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan minggu ini Kak Ferdi akan memberikan ayat hafalan yang baru lagi untuk adik-adik untuk menghafal dari 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kak Ferdi ulang lagi satu kali. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Selamat menghafal adik-adik. Ya, adik-adik telah mendengarkan cerita firman Tuhan, telah menghafal ayat firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadat kita pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita mengangkat satu pujian, Yesus menantikanmu. Yesus, Yesus satunya jalan. Yesus, Yesus satunya jalan. Hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia. Buka hatimu, terimalah sekali Dia. Lagi Yesus, Yesus satunya jalan. Yesus, Yesus satunya jalan. Hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia. Buka hatimu, terimalah Dia. Mari kita semua datang kepadanya. Datang sekarang.
Datang sekarang Yesus. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus. Terima Yesus, Juru Selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga ibadat kami boleh berjalan dengan baik, dan kami akan mengakhiri ibadat kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberkati anak-anak sekolah minggu dengan segala aktivitas mereka di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadat kita selesai dan sampai jumpa di minggu depan. Salam.